Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahadus samad alladzi la ilaha illahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah, para kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah ridha kepada kita semua. Dan marilah kita semua senantiasa memuji dan bersyukur dengan segala nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita ulangi. Segala puji bagi Allah yang membimbing, mengingatkan dan menyadarkan kita semua untuk bersama-sama dalam mendekatkan diri kita kepadanya. Para jamaah yang mulia, malam ini seperti yang kita ketahui, saya diminta untuk mengisi atas keberhalangan daripada ustaz yang punya jadwal. Jadi untuk pengajian tafsir saya tetap akan membawanya pada malam yang sudah terjadwal, yaitu malam Sabtu. Untuk itu malam ini saya insyaallah akan menyampaikan nasihat ini dalam hal yang bersifat umum. Di antaranya bahwa saya ingin untuk mengulang dan mengulang lagi tentang apa manfaat yang akan terjadi atau yang akan kita temui setelah kita semua dapat beribadah dengan baik. Karena semua kita sudah bisa menjawab ketika kita ditanya apa tujuanmu hidup. Semua kita sudah punya jawaban yang sama. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Lalu kemudian ibadah itu yang begitu luas itu, sehingga ada yang namanya ibadah yang memang semata-mata untuk menyembah Allah. Ibadah mahad artinya ibadah yang tok saja, hanya menyembah Allah. Kita sebutlah salat. Salat yang sudah begitu banyak didengar, dijelaskan oleh para ulama kita dengan berbagai metode, dengan segala cara dan bentuk penyampaiannya, dengan dalil yang juga cukup sangat banyak. Jadi kalau kita bicara tentang salat, seandainya bukan karena memang adalah merupakan sesuatu yang di sana selalu ada keridhaan Allah, hampir orang berkata, untuk apa salat itu dibicarakan lagi? Kapan persoalan salat itu berhenti untuk dibicarakan, dalam artian tidak menjadi materi lagi dalam penyampaian dakwah? Ya. Biarlah orang menanggapi seperti itu, kalau itu pun terjadi. Tapi kita coba kembali kepada Al-Quran. Kalau menurut Allah,
ibadah yang namanya salat itu ibadah yang menghimpun semua nilai kehidupan kita. Artinya kebaikan dalam bentuk apapun yang kita lakukan dalam hidup ini dengan jumlah yang seberapapun banyaknya, kalau di sini kita gagal, di sini kita cacat, maka seluruh persoalan kita akan bermasalah. Nilai kehidupan, sampai pun kita kalau bicara tentang amal saleh, maka sungguh amal saleh itu akan tertutup, tertimbun atau berserakan jadi sia-sia kalau pada saat kita dinilai tidak cukup dalam melakukan salat. Tentu seperti itu. Oleh sebab itu, maka hampir bisa kita bahasakan terlalu arogan, terlalu banggalah orang kalau sampai berkata bahwa salat itu tidak perlu diulang-ulang lagi, tidak perlu dijelas-jelaskan lagi, karena terlalu banyak masalahnya. Taruhlah kita katakan tadi, kita lihat salat itu dari sudut pandang bagaimana salat itu memperbaiki karakter kita. Bagaimana salat itu mengarahkan kita, mendidik kita, menjadikan kita manusia berakhlak, manusia sopan, manusia terhormat. Dengan sangat sederhana, kita baca ayat Allah yang singkat-singkat saja. Allah di dalam Al-Quran itu mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis sholata lidzikri. Kita sebut yang singkat-singkatnya dulu. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkan salat untuk mengingat saya. Nah, dari sana kita sudah bisa membaca, melihat, memperhatikan. Coba kita lihat itu bahasa Allah, bahasa Al-Quran, dalam menyebut dan memerintahkan kita melakukan ibadah salat. Selalu menggunakan kata aqim, yuqim, aqama yuqimu, aqim. Itu aqama yuqimu, aqim sampai aqimis shalah. Itu dari awal pembicaraan kalau kita mau meletakkan persoalan ini secara mendasar. Dalam menyebut kalimat salat, Allah selalu menggunakan kata-kata yuqimus shalah, aqimis shalah begitu. Yang menurut makna dasar dari kalimat itu artinya tegakkan dengan disiplin, penuhi segala aturan dan tuntunan. Itu namanya aqama yuqimu. Tidak pernah disebut mengatakan bahwa dia mengerjakan salat. Tidak dibilang bahwa dia mengerjakan salat, tapi dia tegakkan salat. Dari situ sudah tertangkap makna. Salat itu membawa, mengarah, membimbing kita untuk jadi manusia disiplin. Sudah terbaca itu. Dari menyebut, membahasakan kalimat salat, melakukan salat itu Allah sudah katakan aqama yuqimu, selalu dikatakan menegakkan, melakukan dengan sepenuh hati, dengan segala tata tertib, dengan aturan dan cara-caranya. Sampai pun kepada menentukan waktu, sampai pun kepada kaifiyat, cara, gerakan salat. Nabi juga sudah katakan, Nabi juga sudah ingatkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat seperti engkau melihat saya salat, seperti yang kamu tahu bagaimana cara saya salat. Di sana terbaca betul bahwa memang dalam salat ini kita sangat paham, sangat mengerti bahwa salat itu dibutuhkan kedisiplinan, dibutuhkan perhatian, sehingga salat
tidak lagi hanya sekedar dilakukan karena terbawa oleh kebiasaan, tapi terbawa dan terantar oleh perasaan-perasaan yang sehat. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, aqimis sholata lidzikri, tegakkan salat itu untuk mengingat saya. Apa yang dapat kita simpulkan di situ? Salat itu, perlakuan atau melakukan salat itu adalah sumber zikir. Di situ mata airnya zikir. Jadi salat itu adalah merupakan induk dari semua zikir, sehingga yang kita baca dalam salat itu penuh dengan zikir, penuh dengan pendekatan kepada Allah. Sampai pun Nabi di dalam penjelasan yang lain mengatakan, kalau kita salat, orang yang salat itu, kata Nabi, itu yunaji rabbahu, dia itu berbisik dengan Tuhan. Kita berbisik dengan Allah. Sehingga begitu besar perhatian Nabi kepada kita untuk melakukan salat itu, sampai pun beliau pernah mengatakan, kalau kamu ruku, contoh dalam keadaan ruku, kamu ruku, irka hatta tatma'inna raki'an. Kalau rukulah sampai terasa nikmat, sampai kau rasakan tenang betul kamu pada waktu ruku. Sampai pun kemudian setelah Nabi menyebut suasana sujud, keadaan kita bersujud kepada Allah dalam salat, sampai Nabi mengatakan, usjud hatta tatma'inna sajidan. Sujud kamu sampai tenang betul kamu dalam sujud itu. Nah, itu semua mengantar kita untuk berpengertian bahwa salat itu memang adalah zikir, untuk kita rasakan bagaimana ketika kita dekat kepada Allah. Bagaimana kita dekat dengan Allah. Jadi dengan melihat, dengan memperhatikan. Nah, kalau kita lihat, kita dalam salat diperhatikan bacaan-bacaan yang Nabi ajarkan kepada kita. Kita lihat mulai dari zikir iftitah, bacaan iftitah, pembukaan setelah takbiratul ihram, luar biasanya. Bacaan yang mengawali doa zikir kita di dalam salat. Bagaimana Allah, Nabi mengajar kita mulai dengan mengingat betapa besarnya dosa, pentingnya kita menjauh dari dosa. Sehingga dari sejumlah hadis doa iftitah yang dibicarakan dalam hal ini, maka yang naik menjadi bacaan yang paling kuat keterangan dan dalilnya, artinya yang paling dipahami oleh ulama-ulama hadis, yang paling banyak menjadi ungkapan dalam bacaan ulama, bacaan hadis yang diajarkan kepada kita oleh ulama-ulama hadis, itu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Itu kan jelas. Ya, ada juga wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan dan seterusnya. Setelah itu kita telusuri, setelah itu kita baca, kita jelajah istilahnya, kita ikuti jalurnya hadis itu. Ternyata kemudian betul itu adalah bacaan doa iftitah. Tapi kalau dilihat secara kuat, maka wajjahtu wajhiya itu adalah bacaan doa iftitah ketika kita salatul lail. Itu paling kuat. Tidak diingkari, tidak ditolak adanya doa iftitah dengan menyebut wajjahtu wajhiya, tidak ditolak itu. Cuma dalam menelusuri hadis itu, ujung-ujungnya kita ketahui ternyata dalam keterangan itu disebut bahwa itu bacaan doa iftitahnya salat lail. Tapi tidak usahlah kita bid'ahkan lagi. Tidak usah kita bid'ah kamu. Kenapa doa iftitahmu wajjahtu wajhiya? Tidak usahlah kita begitu.
Kita coba untuk menghindar dari hal-hal yang masih bisa diperbaiki. Kita arahkan saja, bacalah itu. Tapi alangkah benarnya, alangkah tepatnya kalau itu kita baca dalam salat lain. Kita dengan salat fardu umpamanya, kita diajar oleh Nabi baca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya Allah, jauhkan antara saya dengan dosaku. Jauhkan saya dari dosa. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Bayangkan. Jadi dari awal kita disuruh menghadap kepada Allah. Kita langkahi lagi dulu masalah wudunya apa, nanti tidak cukup waktu lagi. Dari awal kita masuk, setelah kita buka dengan takbiratul ihram. Pak, tahukah kita takbiratul ihram itu adalah kalimat militan untuk tidak takut kepada siapapun selain Allah. Itu takbir. Setelah itu kita datang, kita menghadap kepada Allah dengan mendahulukan permohonan untuk membuktikan, ya Allah, saya takut kepada dosa. Jauhkan saya dengan dosa itu seperti jauhnya timur dan barat. Itu kan sudah memberi makna kepada kita bahwa dosa itu dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Nah, lalu kemudian kita berkata naqini, ya, singkat-singkat saja, naqini minal khataaya kama yunaqas saubul abyad minad. Bersihkan saya dari dosa itu sebagaimana kain putih dibersihkan dari segala noda kotoran. Kita mau dibuat jadi bening, suci, tidak ternoda, sehingga dibuatlah penggambaran oleh Nabi seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran-kotoran. Jadi semua itu sudah, kembali saya ulangi, menambah pemahaman, pengertian kita tentang begitu hebatnya itu, betapa dalamnya makna mengapa salat ini selalu kita sampaikan. Saya selalu katakan, saya mau dengan singkatnya saja. Dari doa iftitah ini sudah membayangkan kepada kita bahwa dalam salat itu permohonan pertama kita setelah mengucapkan takbir, kita mohon supaya kita diamankan dari dosa. Bukankah dosa ini merupakan satu tantangan besar dan musuh besar dalam kehidupan kita, musuh keselamatan kita? Kita dari awal, ayo kita bersilah. Salat, dekatlah kita kepada Allah. Sudahlah, kita kembalilah. Aqimis sholata lidzikri, tegakkan salat untuk ingat saya. Wah, kalau sudah ingat saya, bagaimana Allah bilang? Kalau kita sudah ingat Allah, bagaimana menurut Allah? Wah. Kalau kita diajar oleh Allah bahwa kalau kamu sholat, kau ingat saya, itu betul, itu ingat saya. Artinya kalau kamu patuhi itu tuntunan sholat yang diajarkan oleh Nabi kepadamu, betul-betul di sana itu kamu dalam keadaan penuh dengan mengingat kepada saya. Dalam keterangan lain, maka Allah pun berkata kepada Nabi sebagai bentuk jaminan dari Allah, disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Muhammad, satu pegangan ini. Apa pegangan? Ana ma'a abdi haitsu ma dzakarani. Saya akan bersama, terus menyertai hamba. Kalau namanya menyertai hambaku, artinya saya kawal hidupnya.
Saya bentengi hidupnya, saya amankan hidupnya, saya teguhkan hidupnya, saya perkuat hidupnya, saya bantu kebutuhan, saya bantu kepentingannya, saya sejahterakan. Itu kalau Tuhan bilang saya bersama, namanya bersama kan dikawal, diikuti, didampingi, dijaga, dilindungi. Itu kalau dikatakan bersama. Kalau namanya bersama, kalau urusan kalau gambaran sesama makhluk, umpamanya kita sebut kalau ada pengawal yang selalu mengawal, mendampingi kita, Allah akan bagaimana lagi? Dia bukan makhluk saja. Kalau namanya makhluk selalu mendampingi kita, tentu jelas ada amannya. Bagaimana kalau Allah yang menjadi pendamping kita? Terus Allah mengatakan kepada nabinya, saya bersama dengan hambaku Muhammad haitsu ma dzakarani, di mana saja dia mengingat saya. Karena jelas dari melakukan salat secara benar, jelas pengaruh zikir dari salat itu akan terbawa sampai di luar salat. Pasti terbawa di luar salat. Itulah maknanya di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Salat sungguh itu akan mencegah orang dari berbuat keji, berbuat mungkar, yang jahat. Itu kan sudah begitu Allah katakan. Jadi saya bersama dengan hambaku dimanapun dia mengingat saya. Wa ta'arraqat bi syafatahu, dan lantaran saya maka kedua bibirnya masih bergerak-gerak. Selama bibir masih bergerak-gerak mengingat dan menyebut Allah. Nah, itu jaminan kan, sudah cukup dengan jaminan seperti itu. Nah, jadi kita dengan itu sudah paham lagi. Oh, benteng kehidupan ini salat. Benteng kehidupan, kita dekat, kita bersandar, kita dilindungi oleh pemilik segala kekuatan, pemilik segala kekuatan, pengusir segala duka. Sehingga Nabi dalam praktek hidupnya itu, kita lihat dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu jika beliau dilanda urusan, banyak urusan, ya bersusun-susun urusan, terlalu banyak masalah yang membuat hampir biasa orang bilang kita jadi pening kepala dengan urusan. Hampir kalau orang bahasakan, orang hampir stres karena banyaknya urusan. Oh, Nabi tidak. Kalau urusan itu melanda Nabi, bertumpuk urusan, banyak masalah, banyak kasus, maka Nabi melakukan salat sunat 2 rakaat. Nabi sempatkan diri untuk pergi berwudu, salat 2 rakaat. Salat apa lagi namanya? Ya, salat untuk konsentrasi lah. Tidak usah kita carikan nama dalam ilmu fikih lagi. Yang jelas begitu jalan ceritanya. Kalau Nabi dilanda urusan, Nabi pergi salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Dan setelah itu terbuka. Seperti terbaca oleh hatinya Nabi, bahwa ini yang didahulukan. Ini dibahasakan seperti ini dipertegas seperti itu. Itu semua lahir dari melakukan salat. Jadi sumber kekuatan dari membaca doa iftitah sudah terbaca, sudah terlihat. Lalu kemudian kita selalu mau yang ringkas saja dulu. Kita dengan menutup salat umpamanya, setelah kita mau keluar dari salat, berarti kita sudah segera akan berurusan. Setelah dari salat, kita akan berurusan lagi. Karena di dalam Al-Quran jelas memang begitu. Selesai dari satu bentuk pelaksanaan ibadah atau kebaikan, fa idza faragta fansab.
Selesai kamu dari satu urusan, bangkit urus yang lain. Jadi dari sholat kita ke lapangan. Dari sholat kita ke pasar, dari sholat kita ke kantor, dari sholat kita ke sekolah bagi kita yang berpendidikan. Ya dari sholat kemana? Ya dari sholat kita keluar dalam urusan yang entah berapa. Yang jelas selesai itu kita mau berurusan. Maka sangat jelas dalam menutup bacaan dalam salat, menutup bacaan tasyahud. Siapa tahu belum jelas, jangan sampai masih ada yang belum jelas apa yang dimaksud tasyahud. Orang bilang tasyahud sampai disebut tasyahud awal, tasyahud akhir. Tasyahud ialah suasana pembacaan tahiyat. Kenapa dikatakan dalam tahiyat itu dinamai tasyahud? Karena itu dalam tasyahud itu dari kata syahadat juga, artinya dalam tasyahud itu kita baca syahadat. Sehingga pembacaan dalam tasyahud dalam tahiyat itu kita membaca syahadat, maka jadilah itu nama tasyahud. Tasyahud, suasana membaca syahadat dalam pelaksanaan gerakan salat yang di dalamnya ada syahadat, yaitu dalam tasyahud. Karena dalam tahiyat itu baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, pertama kedua semua punya syahadat. Maka bacaan suasana di dalamnya kita membaca syahadat, dinamailah dia tasyahud. Dalam tasyahud itu mengakhiri tasyahud atau kita sebut tahiyat. Dalam menutup salat kita, Nabi berpesan betul kepada sahabat. Ada sahabat yang memang datang, memang diomongi langsung oleh Nabi. Jangan lupa baca ini. Apa yang Nabi pesankan? Baca ini. Oh, ternyata doa penutup tahiyat. Meskipun bukan cuma satu. Karena bacaan salat itu kan bervariasi juga. Yang dibaca dalam tasyahud juga, menutup salat juga kan juga bervariasi sesuai dengan penemuan hadis yang didapati oleh para ulama. Namun semua itu kalau memang dalilnya bisa dan diyakini benarnya, apa salahnya kita amalkan. Tapi kita sebut saja yang sudah kita baca dan tidak meragukan lagi, yang sudah jadi bacaan umum dan tidak diragukan lagi, yaitu dalam menutup bacaan salat kita ketika kita tahiyat. Kita berkata dalam doa namanya, kita ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini tiga permohonan. Selesai dari ketiga permohonan ini, Nabi katakan tutup dengan bersalam ke kanan dan ke kiri. Berarti kita sudah menyelesaikan kewajiban kita. Wah, Nabi ajarkan kau di dalam mengakhiri salatmu sebentar, dalam menuju kepada penutup salat, Nabi katakan jangan lupa ucapkan Allahumma ya Allah a'inni ala zikrik, tolong saya. Kalau bilang a'inni, bantu Kak Puang. Apa Tuhan? Nabi bilang minta bantu Tuhan. Jadi sebentar ini ada masalah berat. Nabi katakan bantu saya Tuhan, berarti ada masalah yang sangat berat ini. Apa ini? Ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu.
Jadi dalam berzikir kepada Allah, setelah kita hendak keluar dari salat, kita minta kepada Allah, ya Allah, bantu saya, perkuat saya, ingatkan, sadarkan saya mohon Tuhan, bantu Kau untuk selalu mengingat Engkau, arahkan saya supaya saya tidak lenceng lagi. Kenapa disebut itu? Karena nanti setelah kita keluar dari salat itu, ya Allah, betapa banyaknya persoalan masalah-masalah yang bisa melalaikan kita dari kebenaran. Siapa yang bisa jamin urusan ini? Mata saja kita ini di luar salat berapa kali dia lepas melihat, menatap kepada yang tidak diridhai oleh Allah. Berapa kali kita harus melihat sesuatu yang bertentangan, sehingga kalau sebentar kita tidak banyak zikir, sudah. Dalam persoalan berurusan setelah kita keluar dari salat, apalagi nanti memang ada khusus Allah katakan, setelah kamu salat, umpamanya sebagai contoh dari salat Jumat lah, taruhlah itu kita contoh. Setelah kita dari salat Jumat, Nabi kan, Allah kan katakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Selesai dari ditunaikan salat ini, fantashiru fil ard. Ya kamu bertebaran, kamu artinya masing-masing kamu datangi urusanmu, urus pekerjaanmu, sibukkan dirimu dengan pekerjaanmu sebentar setelah salat. Jangan di masjid terus. Selesai salat kau keluar, tinggalkan masjid, wabtagu mim fadlillah, cari rezekinya Allah, cari karunia Allah. Umar bin Khattab ketika menemukan beberapa orang yang kerjanya hanya zikir terus di masjid, merasa tidak punya kewajiban di luar, langsung berkata, ya ma'syaral qurra, hai kelompok pembaca, irfa'u ru'usakum, angkat kepalamu, faqad tabayyana lakumut tariq, sudah nyata jalan hidup yang kau melalui, wa laqad alimta, kau sudah tahu, annas sama'a lam tumtiru dhahaban wala fiddah, bahwa langit itu tidak akan menurunkan hujan emas dan hujan perak. Kau tahu, tidak ada itu hujan emas dan hujan perak dari langit. Kau cari rezekimu. Begitu Umar kepada masyarakat. Nah, sekarang kita disuruh minta, ya Allah, tolong saya Tuhan untuk selalu mengingat Engkau. Jangan sampai sebentar baru urusan 10.000 rupiah sudah melupakan kita kepada halal haramnya Allah. Itu terjadi. Jangan sampai sebentar setelah kita keluar dari salat, seorang perempuan, satu senyum wanita bisa menghilangkan kita dari zikir kita. Belum tentu juga wanita cantik, mungkin sekedar senyum, karena namanya wanita kalau sudah tergoda, sudah digoda orang dengan wanita, apanya pun wanita itu dilihat cantik semua. Dari sudut manapun wanita itu dipandang, kalau sudah itu godaan, cantik semua itu. Lenggak-lenggoknya apanya, pokoknya bagaimanapun modelnya, kalau sudah tergoda pasti cantik itu wanita. Itu kuncinya. Maka itu kita selalu katakan, ya Allah, tolong Kak Tuhan, untuk saya ingat Engkau Tuhan dalam urusanku yang entah berapa macam itu, Allah yang lebih tahu. Kita tidak tahu berapa macamnya urusan. Dari salat ke salat kita tidak tahu berapa yang harus terjadi pada diri kita. Kedua, wa syukrika, tolong saya Tuhan untuk bersyukur. Karena dari salat sebentar banyak pencarian rezeki. Dari salat kita akan bergumul, akan bergaul, berurusan dengan berbagai macam kesibukan ekonomi, kesibukan bisnis, pekerjaan dengan segala macamnya, yang sesungguhnya itu tidak lain adalah kehidupan dunia. Bagaimana dengan kesibukan dunia ini? Sebab bagaimanapun juga, jelas juga tidak mungkin bisa dihindari dan memang tidak dilarang. Cuma persoalannya,
dunia ini harta, perolehan harta atau nilai materi itu harus dikawal oleh kesyukuran. Jangan sampai kita terlalu asyik dengan perhitungan menambah jumlah, tapi tidak sempurna di dalam mensyukuri nikmat, sehingga kita ambisi sekali untuk menambah jumlah yang ada. Sementara setelah jumlah itu bertumpuk ternyata minim sekali kita di dalam bersyukur. Makanya Nabi ajar kita sebelum keluar dari salat minta kepada Allah, "A'inni ala dzikrika wa syukrika." Saya mohon Tuhan, tolong saya untuk bersyukur. Nah, di situ kita baca lagi, bersyukur itu berat kalau tidak dengan pertolongan Allah. Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa menjalani hidup itu dengan bersyukur. Memang berat. Kalau dengan hanya mengandalkan kekuatan dan sebagainya, susah hidup. Karena Tuhan, Nabi sudah mengajar kita, masalah bersyukur harus kita minta tolong kepada Allah. Karena pengaruh harta dalam kehidupan ini tentu bisa dipahami. Betapa orang, sampai begitu banyak orang yang hancur-hancuran akhlaknya, rusak tauhidnya, rusak akidahnya, hancur. Apa yang dikejarnya, apa yang dicapainya itu untuk nikmat duniawi. Maka kalau di dalam ajaran ini, coba minta bekal kepada Allah, minta supaya ditolong untuk bisa bersyukur. Banyak bersyukur, karena kesyukuran itu positifnya ialah menjadikan kita konsentrasi dan bisa memahami kehidupan ini dengan biasa-biasa, tidak terlalu serius. Kita bisa lihat mengapa Khalifah Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi yang terhormat ini, sampai orang menyorot dalam menu makan yang selalu ada didapati, kebanyakannya orang dapati di rumahnya Ali, dan dia sudah khalifah, seorang presiden. Orang bilang, "Ali, sebeginikah makanan kita?" Selalu kasar, selalu biasa-biasa. Sampai sahabat berkata, "Wahai Ali, beginikah bentuk makanan kita?" Iya, makan apa adanya, dan sepertinya memang tidak punya keseriusan untuk bagaimana mengadakan hidangan yang baik, yang menarik begitu. Orang melihat itu tidak menarik makanan rumah tangganya, makanan hari-harinya Ali bin Abi Thalib. Padahal dia sudah jadi khalifah. Ali bilang begini, "Saya bukan tidak bisa. Siapa orang yang tidak mau datang bekerja di rumah kalau saya panggil ibu-ibu itu untuk datang memasak? Kalau saya mau dengan roti dan daging yang seenak apapun, saya bisa. Siapa yang tidak mau datang kalau saya panggil? Dan apa salahnya kalau saya mengambil dari Baitul Mal? Dan saya memang ditugaskan untuk urusan umat. Halal buat saya untuk mendapatkan kebutuhan itu." Tapi bukan persoalannya. Persoalannya saya selalu mengukur diriku. Apakah dengan makanan yang seperti ini yang kau anggap semua hampir orang bahasakan hampa. Hampir kalau orang Bugis bilang sama nagarosan. Anu magarope manih adek munankan masagala dulen runtuk kima menyamenyi deh. Kalau ini yang kau anggap, saya jawab, saya memang seperti itu. Karena saya selalu menjaga, selalu membentengi diriku. Dalam keadaan saya bukan menyiksa diri, karena saya tetap gembira dan saya tetap sehat. Kenapa? Saya bisa bertanya pada diriku, "Wahai Ali, dengan bentuk menu makan seperti ini, dengan model makanan seperti ini, engkau masih bisa bersyukur kepada Tuhanmu, atau kamu hanya bisa bersyukur setelah makanan itu cukup, seperti yang orang bahasakan 4 sehat 5 sempurna?" Itu Ali.
Saya begini bukan saya menolak rezeki, bukan saya tidak mau, tapi saya selalu ukur. Kalau dengan bentuk makanan yang sederhana seperti ini, apakah saya masih bisa bersyukur? Jangan-jangan saya tidak mampu bersyukur dengan model makanan seperti ini, sehingga nanti saya bisa syukur kalau saya dapat makanan yang enak. Nah, begitu ahli. Jadi sangat bijaksana, tidak melarang kita makan minum, karena memang begitu Islam. Tapi namanya sikap kepribadian manusia yang memang sudah demikian jauh dipimpin oleh wahyu, terbentuk karakter seperti itu. Jadi selalu bersyukur. Watak kepribadian yang akan keluar menjadi cemerlang, terbawa akan menyejukkan suasana kehidupan umat ini kalau dia bisa bersyukur. Dan dari mana semua itu lahir? Kalau menurut keterangan ini jelas itu semua lahir dari melaksanakan ibadah salat. Dari pengaruh salat, kesyukuran itu tumbuh berkembang, akan menjadikan kita pandai berterima kasih kepada sesama umat manusia dalam pergaulan hidup kita di masyarakat kita. Seperti kalau Nabi katakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas, tidak akan mampu bersyukur kepada Allah siapa-siapa yang tidak bersyukur kepada sesama. Sulit itu orang dianggap mau bersyukur kepada Allah kalau tidak mampu bersyukur kepada sesama manusia. Seperti juga kalau dikatakan tidak mampu bersyukur, tidak mampu mensyukuri yang banyak kalau tidak mampu mensyukuri yang sedikit. Jadi memang itu harus menjadi pengawal, pemelihara. Kita harus selalu berkata, hidupku ini harus membawa kesyukuran. Menurut Nabi, kesyukuran itu adalah solusi. Solusi permasalahan. Pertama, dengan syukur nikmat bisa menjadi bertambah. Dengan syukur hilang rasa serakah, loba, tamak. Itu semua. Kesyukuran akan menimbulkan ketenangan di dalam jiwa kita. Dengan syukur, Allah berjanji untuk lebih mensejahterakan kita, sehingga syukur itu adalah solusi kehidupan. Persoalan jumlah banyak itu bukan solusi. Banyak orang yang punya banyak nilai harta, punya segala-galanya, tapi tidak mampu mendapatkan solusi dari kehidupannya. Orang yang bersyukur insya Allah akan lebih indah senyumnya daripada orang yang punya uang banyak tapi tidak bersyukur. Kita harus jujur dengan kalimat seperti itu. Betapa banyaknya orang yang karena kesyukuran itu lahir dan tumbuh betul dalam jiwanya, sehingga senyumnya lebih menarik daripada orang yang tidak bersyukur meskipun orang itu banyak punya duit. Itu kita baca dalam hidup sehari-hari. Rumah tangga kita, istri kita yang pintar bersyukur kepada Allah itu akan lebih indah, lebih menarik, lebih cantik daripada istri cantik yang tidak bersyukur. Kita harus jujur dengan agama kita. Kita harus jujur seperti itu. Karena seperti itu yang kita pelajari dalam agama kita. Yang kita terlalu ego menganggap diri sukses, sementara kita ini orang gagal. Gagal namanya kalau kita tidak membawa kesyukuran ini dalam hidup kita. Nah, kita di sini tadi cuma mengambil sebagian kecil dari yang kita ambil dalam bacaan salat tadi. Pesan-pesan Nabi di dalam kita menutup bacaan salat kita. Bagaimana lagi dengan yang lain? Nah, bagaimana kalau bacaan tahiyat itu kita mau kaji, mau perdalam, mau diresapi itu? Bagaimana banyaknya? Nah, kita katakan tadi, kita ambillah yang singkat-singkatnya dari awal sampai yang penutupnya saja. Satu lagi, Nabi mengatakan, kau minta kepada Allah wa husni ibadatika, dan bagusnya ibadahmu, kebagusan
ibadah. Baguskan ibadah ini Tuhan. Kenapa Nabi mengajar seperti itu? Kenapa jadinya hidup ini kalau ibadah tidak bagus? Ibadah yang bermacam-macam ini bagaimana kalau tidak bagus? Kita selalu bicara di sini satu saja loh, ibadah salat. Bagaimana jadinya kalau ibadah salat ini tidak jadi bagus? Nabi bilang, minta kepada Allah, baguskan ibadahku Tuhan. Kalau dibilang baguskan ibadahku Tuhan, kasih hidayah. Kalau memang masih salah bacaan itu, kasih saya hidayah Tuhan supaya saya menemukan penjelasan yang benar. Kalau gerakan ini salah Tuhan, kasih hidayah supaya saya bisa menemukan yang mana benar. Kalau memang salah karena kita ini liar dalam berpikir, selalu kemana-mana, selalu ngaur, selalu menghayal dalam salat, kasih hidayah Tuhan supaya konsentrasi di dalam salat. Itu namanya wa husni ibadatika. Semua itu sudah terhimpun dalam kalimatnya Nabi. Itulah sebabnya maka Nabi mengatakan, saya itu diberikan oleh Allah jawami'il kalim. Apa artinya jawami'il kalim? Kalimat singkat tapi padat penuh arti. Penghimpun segala kalimat. Kalimat yang sederhana tapi penuh dengan makna. Coba kalau Nabi kata, wa husni ibadatika, ya Allah, arahkan saya untuk selalu menjadi bagus dalam beribadah kepada-Mu. Perbaiki ibadahku Tuhan. Perbaiki ibadahku Tuhan. Apanya ibadah mau diperbaiki? Ya, seluruh persoalannya. Bagaimana bagus kalau tidak waktunya? Bagaimana bisa bagus ibadah kalau kita lalai memikirkan waktunya? Dalam Al-Quran waktu-waktunya saja itu dirinci oleh Allah. Ada namanya tarafain nahar, aqimis salata tarafain nahar. Dua pinggir siang, subuh, maghrib. Itu bisa masuk maghrib itu pinggir siang. Sebut begitu supaya aturannya juga ada. Ada lagi liduluki syamsi, tergelincirnya matahari masuk duhur. Apalagi Quran al-fajr, salat subuh, sebut fajar karena dia dilakukan setelah fajar jelas, terbit fajar. Sebut seperti itu. Zulafam minal lail, sebagian waktu malam, masuk waktu malam, suasana malam, masuk isya. Semua dia ajar kita. Itu kalau tidak dipikirkan itu semua secara baik, sembrono betul kita bekerja, berbuat. Maka salat itu diarahkan kita untuk menjadi, Nabi bilang minta supaya bagus. Bagaimana kita bagus dalam memikirkan waktu-waktu salat kita, bagus dalam bacaan itu, bagus dalam ingatan itu, bagus dengan segala aturannya. Dalam salat kita berjamaah kan namanya, salat sendirian kan namanya. Bagaimana semua jadi bagus? Bagaimana supaya selalu ada kontrol yang positif yang kita adakan pada salat kita. Nabi ajar minta itu kepada Allah. Kalau itu semua punya kau perhatian, semua itu sudah dipahami dengan jelas, sudahlah, tidak ada lagi masalah. Kita bersalam. Nabi katakan, kau bersalam sebagaimana yang kau sudah tahu. Bagaimana yang kita sudah tahu? Nabi ajarkan kita salam itu bagaimana? Menutup salat. Ada assalamualaikum warahmatullah. Ada juga hadis sahih juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa didukung. Hadisnya sahih. Cuma persoalannya banyaknya kerumunan hadis periwayatan yang mensahihkan, yang mengatakan warahmatullah. Banyak kerumunan di situ. Perawi yang sangat terjamin keaslian ingatan dan hafalannya. Tapi warahmatullah wabarakatuh, tidak ada satupun ulama yang menganggap bahwa itu tidak sahih. Semua berkata sahih, boleh dan sah kalau itu yang mau diucapkan. Ya kita bersalam sudah. Kita salam apa ini salam dalam salat? Bah ini lagi. Kita ucapkan salam ke kanan ke kiri. Tidak usah kita terlalu mau bertengkar-tengkar. Kita belajar untuk menghindar dari hal-hal yang tidak terlalu berguna. Apa itu? Kita ambil saja mananya. Salam ke kanan. Mungkin ada orang di sebelah kanan kita yang mungkin.
Tapi kalau tidak ada orang di sebelah kanan kita, kenapa tetap kita ucapkan assalamualaikum? Pasti ada malaikat di sebelah kanan kita. Itu kan sudah selesai. Tidak usah kita terlalu bermasalah. Pastikan itu. Kalaupun namanya kita ada dengan orang di sebelah kanan kita, kiri kita, tentulah dengan itu. Bisalah kita bermakna, semoga selamat untukmu semua. Saya hidup setelah salat, saya tidak akan merugikan orang lain. Kalaupun itu dimaknai dengan malaikat, karena pasti juga ada malaikat sebelah kanan dan sebelah kita. Selamat malaikat di sebelah kananku, selamat malaikat di sebelah kiriku. Saksikan bahwa saya telah melaksanakan kewajibanku kepada Allah. Semua enak, semua menarik. Sehingga salat itu, saya ulangi sekali lagi, salat itu betul-betul adalah persoalan yang sangat mendasar untuk menciptakan suasana kehidupan yang sangat dibutuhkan. Sehingga bukan sesuatu yang salah, bahkan bisa dikatakan benar sekali kalau kita berkata salat itu kebutuhan kita. Betul, itu kewajiban kita. Dan itulah rahmat Allah, karena Dia mewajibkan kepada kita yang sesungguhnya itu adalah kewajiban kita, kebutuhan kita. Salat itu betul adalah kewajiban kita. Wajib, tidak bisa ditolak-tolak, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi ternyata setelah dijalani, dipahami maknanya, hakikatnya, ternyata dalam salat yang merupakan kewajiban kita itu kebutuhan kita. Kita butuh dekat kepada Allah, butuh pertolongan Allah, butuh solusi kehidupan. Dan semua ajaran yang kita baca dan pelajari dalam salat, semua itu jalan praktis untuk menjalani hidup secara aman, selamat. Apalagi nanti di akhirat. Apalagi nanti di akhirat, kalau proses kita sampai di sana, dan pasti sampai. Semua kita ingat apa yang selalu dibaca oleh ulama kita tentang hadis Nabi di akhirat. Tidak ada ulama yang tidak menyampaikan hadis itu. Semua sampai masyarakat jamaah kaum muslimin sudah banyak yang hafal. Apa itu? Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Mula-mula diproses, dihisap, dihitung, dipertimbangkan, mungkin atau tidak mungkin, boleh atau tidak bolehnya, itu dihisap, banyak atau sedikitnya, berapa nilai, berapa kadar nilainya kau punya salat, bisa memungkinkan kau aman, selamat atau tidak. Karena ada orang yang salatnya itu tidak aman. Ada memang orang, kata Nabi, orang yang salatnya itu di akhirat itu diambil, dilipat seperti kain, kemudian ditempelin kepada orang yang salah salatnya itu, dikatakan dayyakallah kama dayyatani. Semoga Allah menyanyiakan engkau sebagaimana engkau menyanyiakan saya. Ada orang yang ditempelinkan salatnya, dibuatkan seperti melipat kain, baru ditempelin mukanya di akhirat. Salat yang dibuat begitu terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia mengerjakan salat itu dengan sembrono. Sehingga kita minta kepada Allah supaya salat kita ini betul-betul bisa menjadikan kita aman, puas sampai di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama diproses di akhirat pada setiap orang salatnya. Kalau salat itu terlihat, terbaca benar, berarti yakin benar semua yang lain itu. Bukan tidak diperiksa yang lain, tapi itu sudah dengan sendirinya, secara otomatis. Ketika orang itu salatnya sempurna, baik betul, meyakinkan sekali bahwa yang lain itu jadi baik. Tapi kalau salatnya yang diproses itu lalu kemudian ternyata cacat, tidak memenuhi syarat, yang jelas yang lain itu turut bermasalah. Sehingga Nabi selalu mengingatkan hal-hal yang seperti itu. Jadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itulah yang kita pelajari di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berdoa, orang saleh berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, jadikan keturunanku keturunan yang melakukan salat. Orang bilang lagi, kenapa Nabi Ibrahim minta salat? Bagaimana caranya Nabi Ibrahim salat? Persoalan cara sembahyangnya Nabi Ibrahim dengan persoalan cara sembahyangnya Nabi Muhammad itu persoalan hukum fikih yang berlaku pada masanya. Tapi intinya satu, sama mengerjakan salat.
sama mengerjakan salat meskipun cara bentuk pelaksanaannya itu berbeda. Nabi semua yang lain salat ada berbedanya. Kalau Nabi di semua tempat boleh salat. Di bumi ini, di atas bumi ini boleh salat, kecuali di tempat-tempat yang tidak layak karena kotornya umpamanya dalam hadis yang lain. Tapi Nabi yang lain kalau salat ya, ini mihrabnya ditentukan tempatnya, tidak boleh di sembarang. Itu Nabi-Nabi yang lain. Tapi kesimpulannya salat. Ajaran salat itu ajaran pendekatan, ajaran perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah itulah kesimpulannya Nabi. Itulah yang kita pahami. Agama kita dengan salat ini betul-betul perlu dapat perhatian yang serius. Kita tutup pengajian kita dengan mengingat riwayat sejarah pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab menjadi presiden. Ketika Khalifah Umar dengan suara orang bilang aklamasi dari orang saleh begitu, para ahli menyebutkan setelah dinyatakan dan Umar sudah tidak bisa mengelak lagi, dia harus pikul beban menjadi khalifah. Apa yang terjadi pada diri Umar? Beliau menyempatkan diri. Sebelum berbicara kepada orang banyak, beliau masuk kamar. Beliau menulis surat untuk kemudian menjadi surat edaran istilah orang. Isinya surat itu ditujukan dulu kepada para wali, para gubernur. Karena waktu itu Madinah sudah menjadi pusat sentral kekuasaan Islam. Umar menulis, isi suratnya terkenal dalam sejarah. Ayyuhal wulat, wahai para wali, wahai para gubernur. Inna min ahammi umurikum indi as-salah. Sesungguhnya urusan yang terpenting dari kamu untuk saya. Urusan yang paling terpenting. Urusanmu yang paling terpenting dalam pandangan hati nurani saya. Keyakinan saya. As-salah. Salat. Kau jadi gubernur dia. Amanah salatnya orang yang kau pimpin. Faman hafizaha hafidha dinaha. Siapa yang memelihara salatnya berarti dia memelihara seluruh agamanya. Agamanya akan terjaga kalau dia disiplin dengan salat. Wa man dayyaha, dan barang siapa yang menyanyiakan salatnya, kata Umar, fahuwa lima siwa dzalika adiyau, maka di luar salat akan lebih disia-siakan lagi. Jangan harapkan mau jadi beres kalau orang itu tidak memperbaiki salat. Itu kalimat ketegasan Umar bin Khattab. Lalu apa lagi? Wala hadza fi islami liman tarikus salat. Tidak ada bahagian Islam kepada orang yang tidak melakukan salat. Dah, dek gagatawana. Dek gagatawana bicara seleng. Nareko dek naku gaut kesempajannya. Jadi sudah begitulah seorang khalifah dengan segala perhatiannya membuktikan bahwa salat itu memang butuh kajian. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita ingatkan untuk malam ini insyaallah bermanfaat untuk kesekian kalinya kepada kita semua, dan Allah ridho kepada kita, aman kita di dunia dan akan lebih aman nanti di akhirat insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.